Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, berkat rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu perkuliahan secara online. Salawat beriring salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa terbebas dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita nikmati pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Qori Reza Sahrul, SKMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, di mana ketuanya ada Dila Evolusi, kemudian anggotanya ada Dewi Resti Afrianda, kemudian ada Cindy Amelia, lalu ada Yuli Octavia, dan saya sendiri Adi Yunoto. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, biar kita lebih semangat dan lebih termotivasi lagi menjalani sebuah usaha, saya punya kata-kata bijak untuk kita semua. Tak perlu malu memulai usaha dari kecil. Usaha itu seperti manusia, semua pernah menjadi seorang bayi. Tak ada yang langsung menjadi kuat dan besar. Nah, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Teh Herbal Bioteria Ternate yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi Resti. Kepada Dewi Resti, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran rencana usaha kelompok kami, di mana saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada kelemahan dan ada juga kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu kami menawarkan suatu produk minuman dengan harga yang ekonomis dan tampilan pun menarik. Yang kedua, kreativitas yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan pengolahan tanaman bunga telang menjadi teh herbal dengan sejuta manfaat dan khasiat yang sangat menarik. Yang ketiga yaitu bahan bakunya yang mudah didapat. Di sini kami menggunakan bahan baku bunga telang atau bunga Clitoria ternatea. Bunga ini sangat mudah didapatkan karena terdapat di alam semesta dan harganya pun sangat terjangkau. Kelemahan dari produk yang kami buat yaitu dalam melakukan proses produk ini, kita harus melakukan prosesnya sebaik mungkin agar mendapatkan produk yang menarik dan disukai semua kalangan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari 2 bagian, yaitu peluang dan ancaman. Peluang itu kami melihat dari banyaknya konsumen dan sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang kami lakukan pun cukup mudah, yaitu kami memasarkannya secara langsung di sekitar lingkungan tempat tinggal. Bahkan kami juga bekerja sama dengan warung-warung kecil dan juga menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan adalah kurangnya masyarakat menanggapi dengan baik teh herbal ini, karena masyarakat jarang menjumpai teh herbal Clitoria ternatea ini atau teh herbal bunga telang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis, di mana sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu, kami memulai promosi dari lingkungan sekitar. Kami melakukan promosi ini dengan secara kelompok karena melakukan promosi secara kelompok itu sangatlah efektif. Selain itu, kami juga mempunyai suatu tempat produksi dan kami siap untuk dikunjungi oleh siapa saja yang datang untuk melihat proses pembuatan dari produk kami. Untuk itu, kami juga menggunakan media sosial untuk melakukan promosi produk kami seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembiayaan. Pada proses produksi, kami hanya menggunakan modal yang tidak terlalu besar. Saya akan melanjutkan kembali presentasi dari kelompok kami, yaitu yang selanjutnya kelayakan studi. Pada kelayakan studi ini, dia memiliki 2 poin. Yang pertama, sarana dan prasarana.
Dalam pembuatan teh herbal Clitoria ternate ini, kami tidak hanya memanfaatkan rumah produksi, tetapi kami juga memanfaatkan berbagai media sosial, di mana semua sarana ini dilengkapi dengan tata cara pembuatan dari teh herbal Clitoria ternate. Jadi, kalau kawan-kawan semua ingin melihat cara pembuatan dari teh herbal Clitoria ternate ini, bisa berkunjung ke rumah produksi dan juga bisa melihatnya di media sosial kami. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami miliki dalam usaha ini ada 5 orang. Yang pertama, ada yang bertugas sebagai manajer, ada yang bertugas sebagai bendahara, ada yang bertugas sebagai badan pengawas, ada yang bertugas di bagian produksi, dan ada yang bertugas di bagian pemasaran. Semua sumber daya manusia yang kami miliki memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga dengan keahlian di bidang masing-masing ini, kami harapkan usaha ini dapat berlanjut dan dapat memuaskan para konsumen. Yang selanjutnya yaitu Real Business Plan. Pada Real Business Plan memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu rencana manajemen. Dalam usaha ini, dalam pembuatan teh herbal Clitoria ternate, kami melakukan prosesnya dengan baik, sehingga juga menghasilkan produk yang unik dan diminati oleh kalangan masyarakat. Di sini, kami juga akan meningkatkan proses promosi, di mana produk yang kami miliki akan dikenal dan diketahui oleh banyak kalangan. Yang kedua, strategi produksi. Strategi produksi ini, kami tidak akan memproduksi atau hanya memproduksi teh herbal Clitoria ternate ini sewaktu-waktu saja, akan tetapi kami akan terus melakukan produksi selagi ada waktu dan selagi ada peluang. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia bisnis. Harga juga dapat menjadi tolak ukur. Yang ketiga itu strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia bisnis. Harga juga merupakan dapat menunjukkan label dari produk yang kita hasilkan. Dan harga juga merupakan salah satu tolak ukur dalam penilaian produk kita. Di sini, dalam menetapkan harga, kami sudah mempertimbangkan modal dan variabel-variabel lainnya sehingga harga yang kami munculkan itu bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat. Dan juga di sini, kami akan terus meningkatkan kualitas produk kami, yaitu teh herbal Clitoria ternate. Itu tugas utama dari kami, yaitu meningkatkan kualitasnya daripada mengejar keuntungan. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Yuli Octavia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang pembahasan. Pertama yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari kewirausahaan ini ialah mahasiswa beserta masyarakat. Tujuannya yaitu agar mahasiswa beserta masyarakat tahu manfaat dari bunga telang ini. Kedua yaitu cara pengeringan bunga telang. Cara pengeringan bunga telang bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan langsung menggunakan sinar matahari, yang kedua menggunakan oven. Bunga telang yang dipetik yang masih bagus dan sempurna. Setelah selesai pemetikan, maka bunga telang bisa langsung dicuci dengan menggunakan air mengalir. Jika telah dilakukan penyucian, maka bunga langsung bisa ditiriskan untuk proses penjemuran. Proses penjemuran bunga telang bisa dilakukan dengan menggunakan alas kertas tanpa ditutupi kain hitam. Lama proses penjemuran yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Dan besok bisa dilakukan lagi penjemuran. Proses penjemuran ini berlangsung selama 2 hari. Selanjutnya menggunakan oven. Menggunakan oven bisa dengan suhu 50 Celcius dengan waktu kurang lebih 2 jam. Saya Cindy Amelia akan mempresentasikan tentang cara pembuatan bunga telang dan biaya anggaran yang dikeluarkan selama pembuatan bunga telang tersebut.
Yang pertama, cara pembuatan bunga telang. Langkah-langkahnya, bunga telang segar yang telah mekar sempurna dipetik pada pagi hari. Bunga telang disortasi untuk memilih kondisi bunga telang yang baik atau buruk. Bunga telang hasil sortasi kemudian disiram menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Bunga telang yang telah dicuci kemudian ditiriskan. Bunga telang setelah ditiriskan dapat dikeringkan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, pengeringan dengan cara langsung, sedangkan yang kedua dengan menggunakan oven. Bunga telang yang kering ditandai dengan mudah hancurnya ketika diremas dengan jari. Bunga telang yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai seduhan untuk dapat menikmati teh dari bunga telang tersebut. Bunga telang kering sebanyak 10-20 helai dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya dituangkan air hangat ke dalam gelas tersebut dan didiamkan beberapa saat sampai warna air berubah menjadi biru. Untuk memberikan rasa manis dapat ditambahkan madu, dan sebagai pengaromanya dapat diberikan lemon. Pengeringan bunga telang bertujuan agar daya simpannya menjadi lebih lama. Metode pengeringan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jika menginginkan pengeringan yang lebih cepat, maka dapat menggunakan oven pengering Simplicia dan juga bisa dikeringkan dengan sinar matahari. Pengeringan dengan sinar matahari langsung membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pengeringan dengan menggunakan oven membutuhkan waktu sekitar 4 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Selanjutnya, biaya anggaran dalam produksi bunga telang. Yang pertama, peralatan penunjang Rp208.000. Yang kedua, bahan habis pakai Rp102.000. Yang ketiga, perjalanan Rp150.000 dengan total Rp460.000. Berikut perinciannya. Yang pertama, peralatan penunjang yang terdiri dari cangkir sebanyak 5 buah Rp25.000, sendok 1 lusin Rp15.000, saringan 3 buah Rp15.000, kompor 1 buah Rp100.000, baskom 1 buah Rp45.000, botol kemasan Rp20.000, sedotan 1 pak Rp15.000 dengan total Rp208.000. Yang kedua, bahan habis pakai yang terdiri dari gula pasir 1 kotak Rp12.000, jeruk nipis 1 kg Rp10.000, biji air mata pengantin 1 bungkus Rp5.000 dengan total Rp102.000. Yang ketiga, perjalanan yang terdiri dari transportasi 2 kali Rp50.000, transportasi mencari peralatan 3 kali Rp150.000 dengan total harga Rp150.000. Hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi kami dari kelompok 1 mengenai gambaran umum rencana usaha. Jadi usaha ini bukan hanya saja dibuka, akan tetapi ada planning atau rencana atau manajemen yang harus kita tahu tentang usaha yang akan kita buat nanti, baik itu dari strategi pemasarannya, produk yang dihasilkan nanti bentuknya seperti apa, kemudian targetnya nanti itu apa yang akan kita targetkan, karena itu mencakup kepuasan konsumen nantinya. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 1. Lebih kurang saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.